menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Masih semangat? Oke. Siapa yang menang angkat tangan door prize-nya tadi? Bermurah hatilah. Kasihan yang nggak dapat ya. Kasihan ya. Sabar. Nanti sebentar ada door prize lagi ya. Kita berdoa supaya yang benar-benar membutuhkan mendapatkannya. Tapi saya mau bilang, yang benar-benar membutuhkan itu berarti bau ketiaknya. Haleluya. Oke, baik. Saya mau lanjut yang sesi kedua. Abis itu kita tanya jawab. Nah, boleh mulai siapin pertanyaannya ya. Kertas-kertasnya udah dibagi belum? Oke, boleh mulai siapin pertanyaannya. Tolong nanyanya yang penting-penting ya. Jangan nanya ukuran sepatu berapa, itu nggak penting. Baik, saya langsung masuk sesi kedua. Saya mau lanjut dari yang saya share itu tadi. Waktu saya ngerasa saya nggak punya kekuatan apa-apa, kayaknya hidup saya mediocre banget. Semua yang saya bisa biasa-biasa aja. Nggak punya kepintaran khusus, nggak punya kelebihan apa-apa. Dan di situ saya ngejar Tuhan untuk tahu apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Multimedia bisa bantu nggak? Soalnya nggak sampai nih kayaknya. Boleh bantu? Multimedia bisa majuin nggak? Oke. Efesus 2 ayat 10, kita baca sama-sama yuk. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan Tuhan punya rencana. Saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan sesuatu yang harus kita hidupi hari ini. Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dan apa yang Tuhan persiapkan? Pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Kegagalan itu dimulai ketika kita berkiprah di tempat yang salah. Kegagalan terbesar dalam hidup kita adalah tidak mengerti kehendak Allah. Waktu saya masih sangat muda, hidup saya itu fokusnya mimpin pujian. Ada yang tahu Darlene Check? Hillsong? Nah, saya tuh suka banget sama Darlene. Nah, saya pengen kayak dia. Fokus hidup kita akan ditentukan dari kita ingin jadi seperti apa. Nah, saya fokusnya tuh pengen jadi worship leader yang diurapi Tuhan. Nah, jadi waktu kami ngerintis gereja di Australia, di Sydney tahun 96, saya sempat mulai dari singer, worship leader, kemudian jadi worship pastor. Saya sekolah di Hillsong, saya ambil major saya itu creative and art, majoring in vocal. Jadi saya sempat belajar nyanyi-menyanyi ceritanya, ya. Hidup saya, uang saya semuanya habis buat belajar nyanyi. Karena saya nggak tahu sebenarnya apa tujuan Tuhan buat hidup saya. Saya belajar nyanyi itu nggak murah, saya bayar guru saya cukup mahal. 2 tahun penuh belajar nyanyi di Hillsong, belajar piano. Dan tebak, hari ini saya nggak jadi Heni Simorangkir. Hari ini saya nggak jadi Heni Sahanaya. Semua investasi waktu, uang yang saya keluarkan selama saya sekolah di Hillsong itu terbuang sia-sia. Nah, banyak dari kita yang gak sadar, sebenarnya Tuhan mau apa dengan hidup kita. Jangan ada yang bilang gini, saya udah ketuaan. Setiap kita harus belajar memahami apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Begitu kita ngerti apa yang Tuhan mau dengan hidup kita, bertanyalah kepada Tuhan, apa yang jadi kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup kita untuk menghidupi panggilannya. Boleh langsung bantu saya masuk ke poin pertama. Boleh nggak multimedia? Tek, majuin. Terus.
Terus. Sana kita mau, ya. Yang saya lakukan supaya saya tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya. Selama 1 tahun pertama di Indonesia setelah kembali dari Australia 2006. Saya bergumul apa yang Tuhan mau untuk hidup saya. Jadi bagaimana Anda tahu apa yang Tuhan mau dengan hidupmu? Gak ada cara lain selain mendengar Tuhan. Katakan mendengar Tuhan. Tahukah Anda wanita punya kelebihan itu kepekaannya. Kita punya kepekaan. Nah pakailah kepekaanmu untuk mendengar Tuhan. Jangan mendengar setan. Kebanyakan orang pergi ke dukun. Mau cari tahu jodohnya. Baca zodiak. Tanya Facebook. Kan ada tuh ketik namamu. Terus kita dikasih tahu kita siapa gitu kan. Masa Anda gak tahu Anda siapa? Nah. Bertanyalah kepada Tuhan. Kejar Tuhan. Tuhan apa yang kau mau dengan hidupku? Waktu saya pulang ke Indonesia tuh saya stres abis. Stresnya kenapa? Saya gak tahu di Indonesia saya mau ngapain gitu. Saya kejar Tuhan, satu hari saya ngelindur. Saya bilang gini, Tuhan kalau sendok garpu aja tahu tujuan hidupnya. Buat apa coba sendok garpu diciptakan? Kalau sepatu aja tahu tujuan hidupnya. Buat apa? Dipakai di kaki. Kuali yang pantatnya gosong aja tahu tujuan hidupnya. Buat apa? Buat masak. Anda apa tujuan Tuhan dalam hidupmu? Saya bilang Tuhan, sendok garpu, sepatu, kuali, tahu tujuan hidupnya. Saya apa tujuan hidup saya? Anda harus yakin, Efesus 2 tadi bilang bahwa Tuhan sudah merencanakan sebelumnya sebuah pekerjaan baik untuk kita kerjakan di bumi. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana, katakan Tuhan punya rencana buat hidupku. Jangan mengakhiri hidupmu sebelum engkau tahu apa yang Tuhan mau dengan hidupmu. Gak ada kata terlambat. Dari sejak masih muda, harusnya itu udah jadi pergumulan sejak SMP. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan apa sih yang kau mau dengan hidupku? Kenapa? Kalau kita sampai gak ngerti apa yang Tuhan mau dengan hidup kita, akibatnya kayak saya, sekolah milih jurusan keliru. Apa-apaan, hari ini Tuhan panggil nolong orang miskin, sekolahnya nyanyi-menyanyi. Orang miskin, orang lapar, gak kenyang dengar saya nyanyi. Mendingan kalau saya jadi Heni Sahanaya. Nyanyi satu lagu 50 juta, kenyanglah anak Indonesia. Gua for deh nyanyi 12 lagu bayar 500. Tapi karena saya tidak tahu tujuan hidup saya, apa yang Tuhan mau dengan saya menggeluti dunia yang bukan untuk saya. Kita gak diciptakan Tuhan jadi tukang masak. Tapi kita sok-sokan belajar masak lah, kursus inilah, kursus itu. Padahal suami kita tuh udah gak tahan jadi korbannya. Ya terpaksa makan karena kita udah masak, bener gak? Berapa banyak Anda yang gak pinter banget masak tapi maksa mau masak? Gak semua perempuan pinter masak. Jangan rendah diri. Saya punya apa ya istilahnya, hormon laki-laki gitu di dalam saya nih kayaknya ya. Saya bilang sama anak asuh saya tadi pagi sambil nyetir, Mama nih gak punya hormon perempuan yang bisa kerjain rajut-rajutan, sulam-sulaman. Kayaknya pusing jelimet, jari gue kegedean gitu loh. Kalau saya tuh kekuatannya beda kayak laki-laki gitu. Ya dong, mesti naik motor, naik gunung gitu loh. Nyebrang lautan, yang gak takut matahari gitu kan. Harus keringet-keringetan, jalan kaki 2 jam, hiking, nyebrang sungai. Coba bayangin kalau saya tuh perempuan yang ribet banget, yang takut panas, takut flek. Terus yang sukanya jahit-menjahit, ya, yang nyulam-menyulam, yang sensitif, yang kalem gitu. Kebayang gak Heni Kristianus kalem banget? Geli ya. Nah terus waktu mau nyebrang sungai gini, aduh, basah, sepatunya gimana? Aduh, aku salah kostum nih, gendongin dong gitu. Nggak cocok banget kan? Bayangin, saya mesti terjun dari dermaga ke perahu itu 1 meter. Lompat loh, boom, pernah kepleset.
Jatuh, bangun lagi. Enggak yang sakit. Bayangin kalau saya cewek banget coba. Nah ya, beruntungnya saya nggak kumisan. Beruntungnya kaki saya nggak buluan gitu. Kalau sampai saya benar-benar kayak laki-laki gawat banget ya. Tapi intinya gini, Tuhan tuh nggak pernah salah menciptakan kita. Bagaimana dia build up kita, itu sesuai sama purpose-nya. Mobil 4x4 diciptakan, diperlengkapi untuk bisa menembus jalanan yang rusak parah. Jalanan yang sulit ditempuh. Sedangkan mobil sedan yang mewah didesain untuk jalanan yang mulus. Nah kebetulan saya 4x4. Jangan merasa kecil kalau Anda nggak bisa jahit. Jangan merasa kecil ketika Anda nggak bisa masak. Dan jangan maksa belajar masak. Buang-buang duit. Sekedar bisa tumis-tumis sayur, sekedar bisa bikin nasi goreng, oke lah. Tapi zaman sekarang bumbu jadi udah banyak. Berhikmatlah. Kalau Anda nggak bisa masak, cari pembantu yang pintar masak. Daripada suamimu menderita selamanya. Bisa kurus kerontang anak-anakmu dan suamimu. Gak dimakan takut mama marah, dimakan menyiksa lidah. Mazmur 139 ayat yang ke-16 dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu sebelum satu pun mulai. Keren ya, Tuhan itu waktu nyiptain kita, Tuhan sudah tulis dalam buku kehidupan nama kita masing-masing, lengkap dengan rencananya bagi hidup kita. Alangkah bodohnya kalau kita tidak pernah mau tahu apa ide Tuhan untuk hidup kita. Waktu Tuhan menciptakan kita, dia punya rencana. Yang kita perlu lakukan hanya mendengar Tuhan. Bertanyalah, tersungkurlah. Bu, gak gampang dengar suara Tuhan. Iya. Sepeka-pekanya orang, Tuhan tetap senang dicari. Carilah dia setiap hari. Saya sehari itu sampai 3 kali bertanya hal yang sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau dengan hidupku? Tolong Tuhan. Setiap hari. Berapa lama Tuhan jawab? 10 bulan kemudian. Tuhan jawab itu lewat banyak hal sebelumnya. Dengan penyediaan yang luar biasa. Dengan mujizat, Jojo dapat kerjaan di Bandung dan sebagainya. Tapi saya tuh ngotot mau dengar Tuhan bicara gitu intinya. Biarpun tanda-tandanya udah nyata nih. Saya lihat anak di Tol Paster Bandung. Anak-anak pada minta-minta di jalanan lampu merah ya. Saya tuh langsung nangis, langsung hancur hati. Bayi-bayi gak bersalah digendong sama ibu-ibunya buat minta belas kasihan dari penumpang-penumpang mobil. Sementara saya punya bayi 2 di mobil, saya lindungi dari panas dan hujan. Saya nangis lihat bayi-bayi itu dijajah-jajahkan di sepanjang jalan. Nah itu aja udah tanda dari Tuhan, tapi saya masih gak peka. Saya terus ngejar Tuhan, Tuhan apa yang kau mau? Sampai Tuhan ngomong sama saya, Henny, apa yang paling dibutuhkan oleh orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang Tuhan? Tuhan bilang bukan. Yang paling dibutuhkan oleh orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Kamu harus tolong mereka keluar dari kemiskinan. Saya tanya sama Tuhan, gimana caranya ngeluarin orang miskin dari kemiskinan? Tuhan bilang, berikan mereka keterampilan. Supaya dengan keterampilan itu mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Punya penghasilan yang lebih baik. Dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Tuhan pesan, tolong mereka keluar dari kemiskinan. Kemudian saya berdoa lagi, Tuhan, Indonesia ini luas, orang miskin banyak. Uangnya siapa? Mulai dari mana? Tuhan bilang gini, I will send people to help you. Saya akan kirim orang menolong kamu. I will make churches to help you. Aku akan membuat gereja-gereja menolong kamu. You have to build network. You have to build partnership. Tuhan bilang sama saya harus bangun hubungan, saya harus bangun jaringan, saya harus bangun
kemitraan. Yang keempat Tuhan bilang gini, you have to be accountable. Engkau harus bisa dipercaya. Accountability. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Makanya di tangan pengharapan dari mulai awal sampai hari ini saya tidak ambil gaji sama sekali. Saya tidak ambil perpuluhan sama sekali. Bahkan hasil karya saya berupa kaos-kaos positif by YTP, batik tangan pengharapan yang saya buat sendiri, yang saya pakai sendiri, jadi model sendiri, saya jual sendiri. Itu saya tidak ambil komisi sepeser pun. Bisnis ini saya dedikasikan untuk kasih makan 5.000 anak di Indonesia. Amin. Saudara tahu, Tuhan itu luar biasa. Ketika kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Enggak cuma orang-orang di sekitar kita yang ditolong. Tidak hanya hidup kita jadi berkat buat orang lain. Tapi hidup kita sendiri dipelihara Tuhan luar biasa. Setiap tahun kami berangkat ke Australia untuk melayani di sana. Ada orang yang bayarin tiket buat kami berlima sekeluarga. Setiap tahun. Last year, tahun lalu, bisnis kelas bos, saya bilang sama anak saya, tidur kamu, jangan duduk. Kapan lagi keluar negeri, naik pesawat bisnis kelas 7 jam. Mungkin ini yang pertama kali, mudah-mudahan ada lagi. Amin. Saya saksikan ini, masih banyak lagi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Apa yang saya tidak curi, Tuhan malah kembalikan berlipat ganda. Temukan apa yang Tuhan mau dengan hidupmu. Kenapa kita tidak pernah duduk dan tanya Tuhan? Kita terlalu sibuk. Kita jalani hidup kita sesuai kata orang. Pendeta saya bilang saya harus begini. Manusia gak ngerti apa tujuan Tuhan buat hidupmu. Jangan tanya nabi. Nabi bisa salah. Segala sesuatu harus diuji kata firman Tuhan. Waktu saya masih umur belasan, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Di gereja kami di Australia. Banyak nabi datang dan menubuatkan saya. Kalau saya boleh jujur, nubuatan yang benar hanya mengenai saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Bahwa saya harus sekolah Alkitab. Terbukti hari ini gue gak malu-maluin juga lah ya. Saya S2 hari ini untuk teologi. Tapi kesalahan yang saya buat adalah saya sekolah nyanyi. Mau jadi Henny Check. Well, Anda harus belajar dari kegagalan saya. Jangan buang waktumu lagi karena waktu kita terbatas. Dengar Tuhan. Pakai kepekaanmu untuk mendengar Tuhan. Anda salah buat keputusan, keluargamu akan berakhir di tempat yang salah. Keputusan saya untuk tinggal di Indonesia berdampak besar untuk keluarga. Suami jadi pulang juga ke Indonesia, anak dibawa juga ke Indonesia. Kalau kita sampai salah jalan, kebayang gak ruginya keluarga saya? Jual rumah di Australia, tutup bisnis di Australia. Uang baik-baik datang dihentikan. Anda harus peka dengan Tuhan. Supaya suamimu pun dapat penolong yang bisa membimbing dia. Yang kedua, poin yang kedua. Tuhan itu telah menanam benih dalam hidup kita. Untuk menghidupi panggilannya. Kenali kekuatanmu, it's okay. Balik lagi ke tadi. Ya, nomor 2 ini. God has given us the seed to live His purpose. Tuhan itu sudah menanam benih dalam hidup kita untuk menghidupi panggilannya. Kayak tadi saya singgung, ada mobil yang dibuat jadi sedan, ada yang mobil yang dibuat jadi mobil 4x4. Dengan tujuan yang berbeda, yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan panggil engkau untuk jalanan yang mulus, engkau di build up seperti mobil sedan. Hidupmu gak terlalu banyak masalah. Ya, mulus-mulus saja. Tapi ketika Tuhan mempersiapkanmu untuk hal-hal yang jalannya agak sulit, Tuhan butuh perlengkapi hidupmu, engkau di build up dengan hidup yang agak keras, tantangan. Saya dari kecil hidupnya susah. Umur 10 udah ditinggal orang tua. Umur 18 udah kerja sendiri. Jualan kue, jualan martabak. Tiap minggu buka lapak di gereja.
Yang nyesek tuh apa tau nggak? Dari gue muda sampai gue tua, gue buka lapak di gereja. Bedanya kalau dulu saya buka lapak itu buat kasih makan diri sendiri. Hari ini saya buka lapak untuk menghidupi 5.000 anak di Indonesia. Haleluya. Tapi saya berdoa Tuhan ada akhirnya ya. Jangan jualan terus, capek. Dengar saya, saudara, mengertilah bahwa engkau telah diperlengkapi dengan sebuah kekuatan. Potensi yang begitu besar di dalam hidupmu masing-masing. Untuk menghidupi apa yang Tuhan mau untuk dirimu. Tidak mungkin Tuhan melahirkan kita ke bumi ini tanpa memberikan kita kekuatan, kemampuan. Next slide. Bedakan talenta dan panggilan. Talent, boleh maju ke slide berikutnya. Talent makes you so good in doing something. But calling makes you so passionate in doing it. Talenta dan panggilan dua hal yang berbeda. Kalau bicara talenta, saya punya talenta tarik suara. Ternyata aku makin cinta. Lumayan lah ya. Punya talenta tarik suara. Tapi panggilan Tuhan tidak ada hubungannya sama tarik suara. Adanya tarik tenaga. Calling makes you passionate in doing it. Panggilan Tuhan membuat kita bersemangat. Ada gairah. Gak dibayar pun mau ngerjainnya. Gak diuntungin tapi tetap semangat. Gak cari muka, pokoknya semangat. Kalau Anda ada semangat mengerjakannya, saya mau kasih tahu, itu dari Tuhan. Kita kuliah, teori itu cuma nyangkut di kepala. Tapi kekreativitasan, semangat, passion, itu datangnya dari Tuhan. Anda bisa kuliah guru, tapi kecakapan mengajar itu dari Tuhan. Boleh lihat Keluaran 36. Lihat slide berikutnya. Ya tadi, mundur ya. Keluaran 35 ayat 34 kita baca sama-sama. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Lihat ini. Kepandaian yang datangnya dari bangku sekolah, teori-teori itu masuknya ke otak, di kepala, into our brain. Tapi kepandaian dari Tuhan ditanamnya di mana? Ditanam di hati. Makanya firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya buktikan, kalau Anda bertengkar dengan suamimu, bertengkar dengan pacarmu, bisa mikir gak? Gak bisa mikir. Yang ada lapar terus. Kalau kesel malah makan. Gak tahu kenapa ya. Tapi gak bisa mikir, apa hubungannya sakit hati sama otak? Membuktikan, kekreativitasan, kecakapan, itu datangnya dari hati kita. Karena Tuhan yang menanam. Keluaran 36, ups mundur dong. Ayat 2, lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli. Yang dalam hatinya ditanam Tuhan keahlian. Di masing-masing kita ada keahlian di dalam hati. Kekuatanmu itu ditanam Tuhan di hatimu. Temukan itu. Makanya penting punya waktu tenang. Setiap hari meditasilah. Merenung firman. Merenungkan kehidupan. Sendiri dengan Tuhan itu penting. Bu, kapan waktunya saat teduh? Gak harus pagi kalau emang gak bisa. Anytime but every day. Lagi nyetir mobil menuju ke tempat kerja. Nyembah Tuhan terus diam. Jangan cerewet, jangan bahasa roh terus. Diam dan bilang gini, Tuhan bicaralah, aku mendengar. Diam, tenang, ngerenungin firman, ngerenungin Tuhan apa yang kau mau. Tiap hari bikin ini jadi kebiasaan. Merenunglah dan bilang gini, Tuhan ajari aku. Apa yang kau mau dengan hidupku. Jangan berdoa minta duit terus. Jangan berdoanya minta disayang suami terus. Berdoalah agar engkau mengerti hati Tuhan. Karena gak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa menyenangkan hatinya selain mengerjakan kehendaknya dalam hidup kita. Anda punya pembantu yang mungkin
kepintarannya adalah bikin kue tiaw goreng. Pinter banget kalau bikin kue tiaw, enak banget. Masalahnya gini, makan kue tiaw terus apa nggak bosen? Dia juga mesti ngerti Anda suka lalapan. Jengkel nggak punya pembantu yang nggak mau ngerti kita sukanya apa. Anda nggak bisa makan pedas, tapi dia suka masak pedas. Dia nggak peduli Anda nggak bisa masak pedas, dia masak pedas terus. Rica-rica, balado, semua yang serba pedas. Enak sih, tapi Anda nggak suka. Sama Tuhan gitu kita sering gitu. Kita bilang gini, Tuhan aku mau jadi pemuji dan penyembah-Mu. Aku mau memimpin pujian di gereja. Emang itu yang Tuhan mau? Belum tentu. Tuhan, aku punya kepandaian memasak. Aku akan memasak buat jemaat-Mu. Apa itu yang Tuhan mau? You cannot serve God according to what you like. Anda nggak bisa melayani Tuhan dengar kata-kata orang. Makanya nggak heran dalam Matius 7, ayat 21 sampai 23. Hamba-hamba Tuhan yang katanya mengusir setan dalam nama Yesus. Bernubuat. Yang katanya menyembuhkan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Mereka ditolak Yesus. Kenapa? Karena bukan pemakaian Tuhan yang penting dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan yang lebih penting. Jadilah wanita yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, Ia membuatmu sibuk dengan kesenangan hatimu. Kata firman Tuhan. You know, Anda dibuat lupa sama umurmu. Tuhan membuat Anda sibuk dengan kesenangan hatimu. Kenapa? Anda menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya jadi wanita yang berkenan sama Tuhan? Satu hal, kejar yang Tuhan mau. Temukan kehendaknya dalam hidupmu. Kembangkan apa yang Dia percayakan dalam hidupmu. Next slide. Saya mau kasih tahu bahwa semua yang Tuhan tanam dalam hidupmu adalah untuk mempermuliakannya di dalam hidup kita. Mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Ketika saya mau mulai pelayanan Tangan Pengharapan, 8 tahun kemudian saya mulai diinterview sama tabloid wanita Indonesia. Majalah Kartini, beberapa tabloid lah, koran-koran di Indonesia. Kemudian TV-TV, Trans TV, Trans 7, Dai TV, MNC, bla bla bla. Interview. Metro TV. Ada sedikit godaan untuk jadi terkenal. Tapi disitulah saya mulai begini. Kesempatan Tuhan promosi ini harus kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi ketika saya ditanya sama Kik Andy, Andi Noya bertanya, dananya dari mana Bu Heni? Di situ saya langsung jawab, dari Tuhan. Dia sampai gak bisa ngomong. Masa dari Tuhan? Dari siapa dong? Katanya gitu kan. Masa Tuhan guyur duit gitu dari langit? Akhirnya saya sebut bahwa dari orang-orang yang mengenal kami, dari teman-teman kami di Indonesia maupun di Australia, dari keluarga kami, dan dia bilang dari kantong sendiri tentunya. Saya bilang iyalah nyuruh orang nabur masa sendiri enggak. Amin. Pakai kesempatan yang kita punya untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Pertama, temukan panggilannya. Yang kedua, temukan kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidupmu. Dan ketiga, jangan lupa kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Saya mau bantu ibu-ibu menemukan, para wanita Allah menemukan kekuatan. Next slide please. Multimedia bisa bantu? Ya, foto ini. Mana tolong tayangin. Oke, tulis di rumah. 10 hal terbaik yang Anda bisa lakukan. Write down 10 of your expertise. Kekuatan Anda. 10 kekuatan yang Anda miliki. Contoh, menurut Anda pintar masak, nomor 1. Terus nomor 2, Anda pandai menyanyi, nomor 2. 3, Anda pandai bercocok tanam misalnya. 4, Anda pandai bikin kue misalnya. Itu kekuatan. 5, banyak teman suka minta nasihat sama Anda. Jadi Anda bagus dalam memberi nasihat, mendengarkan konseling gitu misalnya. Tulis 10 hal. Bu Heni kalau nggak bisa nulis 10 gimana? Nggak apa-apa. Tulis seberapa yang menurut Anda itu yang terbaik tentang diri Anda. Bisa mengerti? Yang kedua, yang diakui oleh kebanyakan orang yang mengenal Anda. Jadi kalau Anda bilang saya pintar memasak, saya hebat sekali memasak.
Jangan ngaku-ngaku diri sendiri. Anda harus lihat pendapat orang lain. Kalau misalnya suamimu bangga, istriku pintar masak. Nah itu bisa dipercaya. Kalau teman yang ngomong, ragu-ragu juga sih. Karena kebanyakan orang suka makan gratis. Jadi dia bilang Anda pintar masak. Nah contoh lain, Anda menang lomba masak sekecamatan. Nah itu salah satu bukti. Nomor 3, yang paling Anda nikmati ketika mengerjakannya. Dari 5-10 hal yang terbaik tentang diri Anda. Pilih yang mana yang Anda paling nikmati mengerjakannya. Pikir baik-baik. Yang keempat, yang mau Anda kerjakan dengan sukarela tanpa dibayar. Ini jangan bohong ya. Kalau benar-benar gereja minta Anda layani tanpa dibayar, sukarela loh ya. Ini biasanya di awal ngomong sukarela, terakhirnya minta bayar juga. Kelima, kemampuan terbesar yang Anda miliki secara otodidak, kemampuan alami, Anda lahir dengan kekuatan itu. Contoh, pintar masak, balik lagi. Lidahnya pandai mengetahui bumbu apa masakan ini. Next slide. Ketujuh, apa visi atau kerinduan Anda untuk masa depan Anda? Kalau nggak ngerti visi, merem matamu dan bayangkan 5-10 tahun ke depan, Anda melihat diri Anda mengerjakan apa? What do you want to do with your life in 5-10 years? Ketujuh, siapa idola Anda dalam karir maupun pelayanan? Jangan bilang Inul ya, kecuali Anda pengen jadi penyanyi dangdut. 8, sebutkan satu hal tentang diri Anda secara spontan. Jangan banyak mikir, seorang Henny Kristianus murah hati. GR, tapi memang iya gitu. Jadi Anda harus percaya diri, Anda seorang yang seperti apa. 9, apakah visi Anda dan pasangan Anda selaras? Yang pacaran mikir, calon suamimu ini visinya selaras gak, sama gak? Yang udah nikah, sama gak visinya suami istri? Kalau gak sama gimana? Istri dukung visi suami. Kalau suami gak punya visi gimana? Dengar, Tuhan bisa pakai istri untuk menaruh hatinya buat keluargamu. Contohnya saya sama Jojo. Yang dapat visi untuk Indonesia, Tuhan taruhnya ke saya. Tapi bersyukurnya apa? Tuhan bikin Jojo dukung juga. Karena visi yang dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang ia persatukan. Jangan pernah bilang visi saya ini, visi suami itu, gak cocok. Kami harus pisah, gak ada. Visi yang dari Tuhan, salah satu buktinya, gak akan memisahkan apa yang ia persatukan. Jojo dukung visi ini dan dia pun diberi beban yang sama. Yang terakhir, Anda mau menghabiskan sisa hidup Anda dalam pekerjaan atau pelayanan apa? Hei, kita tambah tua. Kita tambah tua. Umur kita selesainya kapan? Kita gak tahu. Muda tua itu bukan jadi ukuran. Hidup kita bisa selesai kapan aja. Bayangkan, Anda mau menghabiskan sisa umurmu ini mengerjakan apa? Jangan buang waktu. Apapun yang Anda ingin bangun 10 tahun ke depan, harus dimulai hari ini, katakan amin. Jangan bilang gini, nanti deh tunggu pensiun, baru mengerjakan visi yang dari Tuhan. Terlambat. Tangan Pengharapan saya rintis 13 tahun lalu. Baru ada hari ini. Jadi putuskan Anda mau menghabiskan hidupmu mulai dari hari ini. Mengerjakan apa untuk masa depan? Saran saya gini, temukan visi Tuhan dulu untuk hidupmu. Apa yang Tuhan mau? Temukan kekuatanmu. Karena ternyata Anda akan terkaget-kaget Anda punya kekuatan itu. Anak-anak S2 dari Belanda datang ke Indonesia mau lihat Tangan Pengharapan. Mereka kaget. Tangan Pengharapan sudah mengerjakan apa yang S2 Belanda baru mau belajar. Dari Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya ngajar di universitas-universitas mulai dari UI, ITB, kemarin baru dari IPB. Tuhan itu luar biasa. Masa S2 teologi ngajar di universitas negeri? Saya ke Makassar dibayarin sama XL untuk bicara di 200 pemimpin yang dibeasiswain sama mereka dari seluruh Indonesia. Anda akan kaget ketika Anda ternyata punya kekuatan yang secara manusia Anda nggak pelajari dari bangku sekolah. Yang terakhir, jangan buang waktumu. Fokuslah dengan apa yang Tuhan taruh di tanganmu. Jangan copy orang lain. Karena kita unik, kita spesial.
Katakan amin. Saya buka tanya jawab. Sudah dikumpulkan pertanyaannya? Silakan. Minta tolong di layar sini dikeluarkan. 1, 2, 3. Ada yang langsung mau tanya? Ya, di ujung sana. Mik tolong kasih. Sambil nunggu layar dikeluarin, tolong yang mau langsung tanya angkat tangan. Ya, silakan. Shalom. Perkenalkan, saya Naomi, perwakilan dari GSJ CWS Sentul City. Saya adalah seorang istri TNI, yang artinya ada aturan siap mendampingi kemana saja. Dan kebetulan suami saya sekarang lagi dinas di salah satu pedalaman di Kalimantan Timur. Saya sempat mendampingi juga di sana, tapi lebih seringnya tuh kita kayak long distance marriage. Jadi kayak kalau mungkin dihitung-hitung 3 tahun pernikahan kita itu cuma 1 tahun kita sama-sama, maksudnya barengan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gimana sih caranya kita menjaga keharmonisan rumah tangga dan bisa terus bersama-sama setia, gimana caranya? Terima kasih. Oke, saya nggak akan basa-basi, saya akan langsung jawab bahwa harusnya kamu ikut dia. Kamu harus bayar harga, kan kamu milih nikah sama dia. Jadi apapun resikonya kamu harus tanggung. Ibu Iriana ikut Pak Jokowi di Kalimantan, di pedalaman, di hutan, di 2 tahun pernikahan mereka. Seorang istri harus selalu ada untuk mendukung suaminya. Kamu harus mendukung dan memberi kekuatan buat dia. Kasihan dia di pedalaman sendirian. Kalaupun kamu harus melahirkan di sana, hamil di sana, kamu bisa pulang untuk melahirkan. Tapi setelah melahirkan pun, besarkan anakmu di sana kalau dia masih di sana. Kamu bisa ngajarin anakmu lewat homeschooling. Zaman sekarang, homeschooling sekolah jarak jauh sudah bisa. Doakan suamimu terus, supaya Tuhan promosikan dia. Kalau Tuhan memberkati kamu, suamimu akan dipindahkan ke kota yang nyaman buat kamu. Tapi apapun alasannya, saya tidak menyarankan kalian long distance marriage, is wrong. Secara alkitabiah, firman Tuhan berkata, kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan kuat. Apalagi rumah tangga yang terpecah-pecah gak akan bisa bertahan. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kamu mau hubunganmu baik dengan suami, rumah tanggamu langgeng, cepat dikaruniain momongan, bersama-samalah dukung dia. Kalau dia sakit siapa yang urus dia? Anda yang memilih menikah harus bayar harga. Next one. Pertanyaan berikutnya. Ada yang langsung? Yes, silakan Bu. Di bawah sini please mic-nya. Mana duluan yang dapat mic aja? Silakan. Ya Ibu, silakan. Shalom. Shalom. Saya Lucy dari GSJ Bethlehem sini. Yang saya mau tanyakan di sini adalah Kak Heni cukup lama pelayanan di pedalaman. Kesulitan apa yang pernah Kak Heni alami selama pelayanan di pedalaman? Terima kasih, God bless. Oke, beberapa kesulitan, tapi yang paling menyulitkan yang pernah saya alami ya. Yang tersulit, yang sampai bikin nangis-nangis terus itu adalah pendeta. Pendeta itu sumber masalah, bukan agama lain. Herannya agama lain masuk, dia izinin. Padahal ini kantong Kristen. Tapi kalau dia tahu kita hamba Tuhan, dia curigain. Dia takut kita buka gereja. Jadi dia bikin isu, dia bikin surat selebaran, dia sebarin ke seluruh gereja-gereja di bawah denominasi mereka. Misalnya GSJA gitu, GSJA semua disebarin. Di sana kan lain denominasinya ya. Ini Gemit. Disebarin bahwa tangan pengharapan itu akan membuka gereja, namanya Joyce Meyer. Kemudian saya akan membaptis ulang anak-anak, karena Gemit itu percik. Katanya saya akan baptis ulang. Ketiga, katanya saya menjual kemiskinan. Terus keempat, katanya saya ini akan meng-GBI-kan anak-anak, karena saya pendeta GBI. Ditulis semuanya, bahkan yang paling jahat di surat selebaran itu ditulis, hati-hati sekolah dan makan di tangan pengharapan, anak-anak bisa diracunin. Jahatnya luar biasa, pendeta loh. Dia larang semua pendeta di semua kampung untuk kami pakai gedung gereja. Sementara kami turun ke setiap kampung itu dengan susah payah. Membawa bibit, membawa beras, sosialisasi di ratusan masyarakat di setiap kampung. Untuk mereka keluar dari kemiskinan dengan cara melatih pertanian. Memotivasi firman Tuhan. Supaya mereka mempertahankan iman. Jangan pindah agama cuma gara-gara lu miskin intinya gitu. Tapi dihalangin sama dia. Yang saya sedih, gereja tutup pintu, kami gak boleh masuk.
Saya nggak habis akal, saya ngajar di bawah pohon kayak Tuhan Yesus. Tapi saya nggak kecewa, karena saya tahu, karena saya pengikut Kristus, lawannya sama. Lawannya Yesus itu ahli Farisi, ahli Taurat, para imam. Makanya hati-hati dengan roh agamawi. Karena seringkali ketika Anda menjadi agamawi, Anda akan berhenti mengasihi. Anda cuma meletakkan hukum Taurat di atas kemanusiaan. Tantangan terbesar itu, yang kedua, mentalitas. Masyarakat itu miskin bukan karena alasan. Mereka itu miskin karena memang mentalitasnya maunya dibantu. Saya salahkan gereja dan LSM yang selama ini melayani di Indonesia. Itu selalu bagi-bagi bantuan. Mereka ketika mau dilatih, dibawa ke sekolah pertanian kami di Kupang, mereka bilang begini, ada uang duduk gak? Karena yayasan lain-lain yang besar-besar di Indonesia, yayasan internasional, gereja-gereja, kalau datengin orang itu cuma mentingin ramenya, gak peduli dampaknya. Demi rame dibagiin duit 50 ribu, 100 ribu. Aduh, bikin marah. Sama dengan pengharapan, gak ada duitnya. Adanya lebih gede daripada duit duduk. Apa? Dia tinggal di sekolah pertanian kami, 10 hari makan tinggal itu berapa coba? Puluhan juta. Bibit yang kami bagikan, berapa coba? Ilmu yang dia dapat dengan cuma-cuma, itu enggak gratis. Kami harus bayar gaji-gaji trainer kami. Kami atur antar jemput sewa bus besar aja udah berapa juta. Mereka enggak ngerti uang duduk tuh enggak ada artinya dibandingin apa yang kami kasih buat mereka. Apa yang terjadi? Yang mau belajar jadi pintar. Bantulah orang yang mau berubah hidupnya. Jangan buang waktu sama yang enggak mau berubah. Yang kami latih hari ini 250 petani, banyak di antara mereka yang sudah jadi kaya, bisa beli sapi, bisa beli motor, bisa bangun rumah. Haleluya. Next one. Ya. Shalom, Ya. nama saya Widya dari DKI. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi perempuan yang mengalami kekerasan atau depresi sehingga merasa tidak berguna, biar bisa move on dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke. Ini kekerasannya dalam rumah tangga atau di masa lalu? Dalam rumah tangga. Masih bersatu dengan suami atau sudah berpisah? Masih bersatu, oke. Bagi para ibu-ibu yang mengalami penyiksaan fisik dari suami di rumah, saya tidak menyarankan Anda bercerai, jangan salah. Saya tidak suruh Anda bercerai, tapi Anda berhak melindungi diri Anda dan anak-anak Anda. Firman Tuhan cuma mengizinkan kita berpisah sementara. Kalau sampai Anda dipukuli setiap hari, saya sarankan Anda berpisah sementara. Bukan bercerai ya. Karena kalau tidak, Anda mati nanti. Jangan bodoh dipukulin diam aja. Melawan juga enggak bisa. Undang-undang di Indonesia membuat perlindungan bagi para wanita. Kalau sampai mengalami KDRT harus melapor. Aduh Bu, masa kita wanita jahat melaporkan suami sendiri ke polisi? Langkah awal berpisah dulu sementara. Untuk demi anak-anak Anda juga. Karena biasanya kekerasan fisik berdampak mental yang rusak pada anak-anak. Itu kerusakannya jauh lebih besar daripada sekedar buram-buram di fisik Anda. Lebih daripada luka-luka di wajah Anda. Anak Anda mentalnya akan rusak. Dia akan jadi benci sama perempuan atau benci kepada laki-laki. Itu bahaya. Itu cikal bakal kelainan jiwa. Nah, kedua, berdoalah. Karena tidak ada kuasa yang lebih besar daripada doa. Tahukah Anda, dalam hidup kita, ini yang membedakan kita dengan agama manapun. Bahwa kita mempercayai Roh Kuduslah penolong yang paling sejati. Dialah yang sanggup menginsyafkan manusia akan dosa. Sementara Anda berpisah, itu firman Tuhan berkata agar Anda bisa berdoa. Jadi ketika berpisah itu berdoalah, ambil doa puasa untuk suamimu. Minta Tuhan menjamah hatinya. Berdoa dan lihat perbuatan Tuhan nyata. Ketiga, bekerjalah.
cari kerja, sekolahkan anak-anakmu, jangan menyusahkan keluargamu. Jangan bergantung sama suamimu, jangan jadi wanita lemah. Bangkit, cari uang, sekolahkan anakmu sampai selesai. Bu Heni, selama itu nunggu suami? Iya, enggak boleh cerai soalnya. Saya mau kasih tahu, kalau Anda jadi perempuan yang setia, Anda hidup takut akan Tuhan, melakukan firman, berdoa terus buat suamimu, mengasihi dia, mengampuni dia. Saya mau kasih tahu, pilihan suamimu cuma 2. Dia bertobat, sungguh-sungguh mengasihi Anda dan minta Anda kembali. Dia berubah 100%, 180 derajat bukan pura-pura. Atau yang kedua, dia dipanggil Tuhan, selesai. Yang berikutnya. Yes. Udah ada, kita baca. Bagaimana belajar menghormati suami yang abuse otoritasnya di rumah tangga. Contoh suami yang menekankan kewajiban bagi istri tapi dia sendiri masih lalai melaksanakan perannya sebagai kepala rumah tangga. Contoh gini, abuse otoritas itu mungkin suaminya keras, otoriter ya. Maksa maunya apa. Sekali lagi saya bilang tadi, sebagai istri kita bisa mengubah suami kita lewat kelakuan dan doa kita. Kita jadi inspirasi buat dia. Bukan ngoceh-ngoceh, marah-marah, menghakimi dia, itu tidak menyelesaikan masalah. Pertengkaran tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan tadi berkata, biarlah oleh kelakuan kita suami kita dimenangkan. Berarti kalau memang suami kita tidak bisa jadi teladan, siapa yang harus jadi teladan? Katakan saya. Kemudian tergantung suami itu otoriter kenapa? Biasanya seorang laki-laki unjuk gigi, menunjukkan kekuasaannya karena merasa dia tidak dihargai. Contoh, dia berasal dari keluarga tidak mampu, Anda anak orang kaya. Kedua, penghasilan istri lebih besar, suami lebih kecil. Itu pasti jadi masalah. Suami akan jadi otoriter untuk menunjukkan kuasanya. 3, istri lebih pintar. Istri lebih sukses, karirnya lebih hebat. Istri lebih dipakai Tuhan. Wah, suami akan jadi otoriter. Nah, bagaimana menyikapinya? Makanya kata firman Tuhan, tunduklah. Tunduk itu artinya gini, kita harus rendah hati. Meskipun Tuhan memakai kita lebih peka, lebih terkenal, lebih keren. Tapi bagaimanapun, suami otoritas di atas kita. Suami kita perlu rendah hati untuk mengerti bahwa Tuhan pakai istrinya. Tapi kita tidak bisa tuntut suami kita melakukan bagiannya. Kitalah yang harus membesarkan hati suami kita. Gimana caranya membesarkan hati seorang suami? Puji dia. Katakan gini, tanpa kamu saya nggak bisa. Saya butuh kamu. Cintai dia. Kalau seorang perempuan pelacur, maaf, bayar 50.000 rupiah aja mau lakukan apa saja sama suami kita. Kita ini sudah dibayar suami kita seumur hidup, dia kerja buat kita. Masa kita gak mau layanin dia? Berikan yang terbaik, hambakan dirimu seperti Sarah kepada Abraham. Bu, saya lebih berhasil, uang saya lebih banyak, tunduklah. Percayalah, perempuan yang taat, yang akan dipakai Tuhan. Apa hebatnya Anda jadi singa di luar sana? Kalau Anda cuma jadi tikus di rumah sendiri. Jadilah berkat bagi keluargamu. Itu lebih penting dari segalanya. Apa untungnya pujian dari orang lain? Pada akhirnya, teman seperjuanganmu seumur hidup hanya suamimu. Setialah dan rendah hatilah. Saya berdoa Tuhan menolong rumah tangga Anda. Jojo sempat otoriter sama saya. Tapi saya ngerti. Saya mulai tundukkan diri. Saya hormati dia. Saya senangkan hatinya. Saya tahu saya gak akan bisa tanpa Jojo. Saya bikin Jojo proud that I am the head of the family. Selalu minta pendapat dia. Meskipun Anda tahu jawabannya, tapi bertanyalah. Saya gimana ya? Sebenarnya Anda sudah tahu Anda harus gimana. Cuma laki-laki itu seneng gitu loh ketika dia jadi penting. Amin.
Senangkan suamimu, semua urusan perut ke bawah. Kenyangkan perutnya, kenyangkan juga yang lain-lainnya. Katakan amen. Next slide. Apa yang harus dilakukan apabila ada perbedaan visi tentang masa depan dengan pasangan, pacar, calon pacar. Oke, ini berarti wanita yang ingin berkarir. Jadi maksudnya ini yang belum married ya. Jangan menikah dengan pria yang tidak sevisi. Sama yang sevisi aja, masalahnya banyak banget. Apalagi sama yang gak sevisi. Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Berjanji itu dari kata sepakat. In agreement, come in agreement. Kalau gak sepakat berat loh hidupnya. Saya punya seorang teman. Dia bilang gini sama saya. Hen, sebenarnya gue pengen kayak lu lagi. Pelayanan ke pedalaman, menjangkau orang-orang miskin. Tapi suami gue gak izinin. Suaminya pengennya dia jadi istri yang di rumah aja. Pembantu banyak tapi pokoknya di rumah. Ngurus anak aja, dandan aja. Mesti standby 24 jam kalau diajak makan sama suaminya. Mesti dandan cantik-cantik pokoknya. Jadi pameran gitu. Ini udah visinya kebalik banget. Sengsara hidupnya. Bertengkar terus gak ada habis-habisnya. Anda akan menghabiskan hidup Anda hanya menyenangkan hati pasanganmu tapi gak menyenangkan hati Tuhan. Bisa gak orang menikah dengan orang yang salah? Sekali lagi itu kan pilihan. Makanya banyak orang yang nikah terus gak cocok. Bukan Tuhan yang maksain jodoh kita yang harus taat sama apa yang dia mau. Waktu saya mau nikah sama Jojo, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aduh gue gak mau deh kawin sama Jojo. Jadi pacar kok gak ada nyeneng-nyenenginnya. Dia tuh gak pinter ngambil hati perempuan. 2 hal yang Jojo gak punya. Romantis, gak punya sama sekali. Kedua, gak ada bisa perhatiannya gitu loh. Gue nangis, dia diam aja. Saya ngambek di mobil, saya bilang gini, gue mau turun di sini, dia berhenti. Gak ada royal-royalnya ke istri gitu loh. Saya beli apa aja ditanya, beli apa? Berapa? Buat apa? Aduh, gak kayak suami-suami yang, kamu mau apa sayang? Gitu, tuh kan udah mulai ngeluh kan, gak boleh. Tapi ngerti ya, saya gak mau nikah sama dia gitu. Sementara ada cowok lain yang memuja saya luar biasa. Gak Valentine, gak ulang tahun, gak Natalan dikirim bunga terus. Ngajakin saya nonton opera, gandeng aja pegang sikut. Saya duduk ditarikin kursi, masuk mobil dibukain pintu. Pingsan gak lo? Lulusan Amerika S2, bawanya Lexus lagi. Punya usaha lagi. Keluarganya kaya raya terkenal lagi di sebuah kota, saya gak mau sebut ah. Bela-belain ke Australia nyusul saya, tiap hari telepon saya, nemenin saya di bus ke sekolah tuh naik bus tuh sejam dia nelpon saya, nemenin saya di bus. Tagihan telepon 7 juta sebulan. Romantisnya luar biasa. Perhatiannya amit-amit. Nah ternyata bukan yang begitu yang saya butuh. Untuk membentuk Henny jadi Henny hari ini, saya butuh Jojo. Yang keras, tegas. Yang bilang sama saya, jangan belanja aja gitu. Dan Jojo yang ngajarin saya tentang peduli orang lain, mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Satu hari doa puasa kami kelaparan, pengen makan cepet-cepet kan. Di gereja itu disediain nasi box. Saya takut kehabisan, saya ambil 2, saya umpetin di bawah kolong. Selesai doa puasa, Jojo ambil, saya bilang, kan udah habis tuh gak ada lagi tuh makanan. Saya bilang gini sama Jojo, Jo jangan takut, aku udah punya 2 nih, buat kita. Jojo langsung angkat, siapa yang belum dapat tadi, siapa yang belum dapat tadi. Dia gak ada romantisnya, gak ada perhatiannya, gak ada ngerasa terharu. Oh Henny, kamu cerdas sekali. Terima kasih ya. Kalau kamu sudah menyiapkan untuk saya, gak ada. Gue dandan mau cakep kayak apa juga buat dia sama aja. Tapi sekali lagi Tuhan kasih yang bukan yang kita suka tapi yang kita butuh. Aduh pokoknya. Ya. Apa maksud Ibu Henny adalah wanita bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan pria? Hah?
Oh tadi, seakan-akan wanita lah sumber masalah, pria diberi excuse untuk berbuat dosa. Oke, saya jelasin. Kan firman Tuhan berkata, kepada laki-laki yang melihat dan menginginkan dalam hatinya dia sudah berbuat dosa. Nah, kita udah tahu dari ayat ini berarti kelemahan laki-laki di mana? Lalu mata lihat kemana? Paha, dada. Anda suka paha apa dada? Apa maksudnya wanita sumber masalah terus wanita merasa nggak tanggung jawab? Ya suka-suka gua pakai celana pendek, siapa suruh lu punya mata? Ya iya dia punya mata. Siapa suruh kamu yang buka paha? Maksud saya tuh itu. Jadi gini, saya cerita dari versi istri pendeta aja. Suami saya datang baik-baik buat khotbah. Nggak taunya perempuan udah cakep, langsing, putih, mulus, mancung, rambut panjang, kaki panjang, jari panjang, bawa semua yang gue gak punya deh. Bejeret duduk di depan. Dan gak tahu dirinya pakai rok mini. Ada yang bukanya sampai segini, gak pakai dalaman lagi. Terus waktu Jojo khotbah, saudara-saudara, tersandung oleh mata. Terus Anda bilang gini, ya bukan salah ibunya dong, ibunya kan sah-sah aja mau pakai baju apa aja, mau pakai ransel sependek apa. Kenapa Pak Jojo lihat-lihat? Nah, terus dia suruh lihat kemana? Saudara-saudara, saudara, ya saudara, terimalah kebenaran yang membebaskan engkau akan dosa. Atau saudara-saudara. Maksudnya apa coy? Gua kan lagi khotbahin perempuan, jadi saya ngomong dari sisi perempuan. Kalau saya lagi khotbahin di pria sejati, kalau itu terjadi ya, gua akan bilang, pakai reben lu semua. Bagaimana memotivasi, memberi masukan kepada suami yang kurang berani untuk mengambil kesempatan kerja yang lebih baik. Kurang berani keluar dari comfort zone. Oke, setiap orang itu berbeda. Warna foto karakter ada 4. Merah, kuning, biru, ungu, hijau. Kekuatan suamimu yang mana? Contoh, suamimu itu hijau karakternya. Karena hijau itu bicara soal follower, tipe second man. Kekuatannya apa? Dia setia, konsisten, nurut, tunduk sama pemimpin. Wah, saya paling senang dapat staff yang model hijau. Yang nurut, jadi istri yang manis gitu ya. Sama atasan tuh gak ada ngelawan-ngelawannya. Seandainya foto karakter dia hijau, Anda paksa dia jadi merah. Merah tuh kayak Jojo, mentok 6 merahnya. Otoriter abis, yang gua gak mau tahu, lu lakuin. Gak bisa Pak, gak ada kata bisa. Jangan ada kata bisa, marah dia. Pesan telur, sorry Pak gak bisa, telurnya cuma boleh 1, kan gratis. Panggil manajer kamu, nah bisa gitu dia. 6 merahnya. Nah gak bisa dong dari yang siapa, masing-masing ada kelebihannya. Yang satu pinter memimpin, yang satu pinter memotivasi orang, suami saya, ya. Tapi yang satu tipe yang tunduk sama pemimpin. Yes man, do accordingly, obedience. Dua-duanya punya kelebihan, punya kelemahan. Kita nggak bisa paksa suami kita yang hijau jadi merah. Belum tentu Anda tahan lagi punya suami merah. Mati berdiri loh. Mungkin Anda tipe perempuan yang otoriter, yang maunya ngatur. Anda cocok tuh dapat hijau. Sabar, ngimbangin gitu loh. Kalau enggak anak Anda berdarah-berdarah. Saya ungu kuning karakternya. Ungu kuning. Jadi saya kebalikan Jojo. Jojo tuh pinter bangun hubungan, pinter cerita sama orang. Saya sebaliknya. Dia temennya banyak, saya nggak banyak. Maluan gitu, nggak tahu mau ngomong apa. Ini khotbah, ini urapan. Aslinya nggak kayak gini. Susah gue ngomong depan orang yang nggak kenal mah gitu. Masa tanya basa-basi, namanya siapa? Abis itu lupa. Bagaimana sikap saya mengatasi pihak suami keluarga yang berlainan kepercayaan agama
yang banyak tuntutan karena keharamannya atau di saat mertua ada suami sikap berubah. Oh, beda agama ya. Pertama soal beda agama dulu. Dari awal nikah kan udah tahu dia beda agama. Ya Anda harus menghargai dia. Kita itu harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Yang memutuskan menikah kan kita. Baik buruknya harus bisa diterima. Justru saya tantang Anda sebagai anak Tuhan, jadilah saksi bagi dia. Jadilah teladan. Tundukkan dirimu sekalipun agamanya berbeda. Supaya oleh kelakuanmu suamimu bisa dimenangkan. Berlainan kepercayaan. Oke, tuntutan karena keharaman. Keharaman apa? Enggak masak babi. Ya jangan makan babi di rumah, makan babi di tempat lain. Berhikmat. Di saat mertua ada, suami sikapnya berubah. Suami berubah seperti apa harus spesifik. Saya nggak bisa jawab karena nggak spesifik. Sikap suami berubah tuh jadi kasar, jadi galak, jadi apa gitu loh. Yang ada juga saya lihat mertua saya yang sikapnya lain kalau ada suami sama nggak ada. Sorry ini nggak spesifik. Last one, satu lagi. Terakhir, ada lagi? Last one ya, udah habis waktunya. Masih ada? No more. Terakhir, dari jemaat ada yang mau bertanya? Yes, silakan. Last one ya. Halo Pastor, nama saya Tatit. Hai Tanti. Kan tadi Pastor bilang kalau sama pacar harus satu visi kalau mau nikah. Nah, kalau pas pacaran nggak tahu visinya karena pas pacaran kesannya visinya sama. Ternyata setelah nikah visinya Beda. Entah beda, entah hilang gitu. Jadi saya sendiri punya visi banyak banget. Saya pengen kesini, pengen kesini, pengen kesini, pengen kesini. Tapi pas saya tanya suami, kamu visinya apa? Gak tahu. Terus ya udah saya ikut kamu aja deh. Ya, jadi saya di situ ngerasa sebagai perempuan kan harus tunduk. Tapi kalau visinya aja saya yang tentukan, terus saya yang memutuskan, ya udah kita visi yang ini aja. Tapi ternyata visinya berbeda atau mungkin dia jadi terpaksa, itu kan juga nggak bagus ya. Jadi saya bertanya bagaimana cara saya membantu dia untuk menemukan visinya dia. Gitu. Dan saya sebenarnya siap ketika visinya dia berbeda dengan visi saya siap untuk hancurkan semua visi saya dan saya ikutan visi dia gitu. Oke. Terima kasih. Sekali lagi balik ke poin saya tadi. Kamu harus ambil waktu berdoa, mendengar Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kalian. Ketika kamu berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk hidupku, kamu harus tahu kalian bukan lagi dua tetapi satu. Ketika Tuhan memanggil, bukan hanya memanggil kamu, memanggil dia. Saya kasih contoh hidup saya, yang terima visi untuk pulang ke Indonesia pertama kali itu saya. Untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan, menyelamatkan generasi di Indonesia, yang terima itu saya, Jojo gak dengar apa-apa. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong bicara sama Jojo, kalau memang ini adalah visi dari Tuhan, biarlah Jojo setuju. Ingat, meskipun perempuan lebih peka, suami adalah imam. Persetujuan atau dukungan suami merupakan peneguhan dari Tuhan. Kalau memang visi itu dari Tuhan, suamimu mendukung. Bukan berarti dia kepala keluarga lalu dia diketekin sama kamu ketika visi itu kamu yang dapat. No, tapi Tuhan memakai Jojo dengan cara yang berbeda. Saya kasih contoh. Saya tadi cerita, saya tuh gak pintar bangun hubungan. Saya orangnya introvert, lebih bergaul sama anak, sama staff, sama mama saya, sama suami. Jadi gak pernah pergi makan sama teman. Teman saya dikit banget. Saya gak punya teman baik yang gimana-gimana banget tuh gak ada gitu. Nah, bayangin pekerjaan ini begitu besarnya di seluruh Indonesia. Menurut kalian, siapa yang kenalin saya dengan orang-orang di Kupang, dengan orang-orang di Papua, Mentawai, Kalimantan? Siapa? Jojo. Jojo Mr. Network. Jaringannya banyak, temennya banyak, hafal jalan, geografis. Dia bisa ingat nama orang, sedangkan saya nanya nama orang sekali lupa, nanya orang sekali lupa, nanya orang sekali lupa terus. Jadi kalau memang ini visi dari Tuhan, suamimu mendukung itu pertama. Kedua, Tuhan akan pakai cara lain, dia dan di dunianya akan mensupport pelayananmu. Hari ini berkat Jojo dikenal oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia dan di dunia. Saya pun jadi dikenal. Karena pertama-tama orang kenal Pak Jojo baru Bu Jojo.
Kedua, berkat Jojo khotbah kemana-mana, kami bisa diundang khotbah kemana-mana dan orang mulai kenal Tangan Pengharapan di mana-mana. Semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Meskipun caranya berbeda. Mungkin saya lebih banyak ke pedalaman, mungkin Jojo lebih banyak khotbah-khotbahnya. Tapi berkat Jojo lah semuanya ini hari ini Tuhan pakai Jojo untuk mengadakan semuanya. Berdoa untuk suamimu. Kalau kita melihat suami kita lemah, kita lebih kuat. Jangan malah, lu mah gak bisa, sini gua aja. Jangan. Dukung suami kita. Wanita yang hebat adalah wanita yang melahirkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan memberkati.